5 bulan menjalani masa rehabilitasi di RSKO, Selasa lalu Roy akhirnya keluar bebas dari jerat hukum atas kasus kecanduan zat adiktif. Ditemani Barbie Kumalasari, Roy seolah lepas dari segala belenggu masa lalu yang kelam. Lantas benarkah pengidap indigo ini akan kembali meretas jalan karir dengan menjalin kolaborasi dengan Ratu Halu? Benarkah untuk merehabilitasi masa lalunya, Roy menjalani ritual buang sial? Gebrakan apa yang akan dilakukan Roy dengan menggandeng Kumalasari yang juga mengklaim punya kemampuan indigo? Lantas bagaimana dengan nasib Vicky Prasetyo yang belum sepenuhnya bebas dari jeratan hukum? Benarkah Vicky mulai dilanda kecemasan menghadapi Angel Elga hingga menyewa pasukan pengacara kondang? Bersama saya, Dias Lestari, kita akan mengulas kebebasan Roy Kiyoshi dan apa saja cara Roy menghempaskan masa lalu lewat ritual buang sial, sekaligus aksi Vicky bersama pasukan pengacaranya dalam menghadapi Angel Elga. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Sehat Kak Roy? Sehat banget, alhamdulillah. Itulah detik-detik saat Roy Kiyoshi bebas dari Rumah Sakit Kecanduan Obat Terlarang RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Mengenakan setelan outfit serba hitam, kala itu wajah ahli metafisika ini tampak lebih berseri dari sebelumnya. Dan kemarin tepat 4 hari setelah menikmati kebebasan menghirup udara segar di kediamannya, Roy tampak asik bercengkrama dengan hewan peliharaan kesayangannya. Ini namanya Selin. Bedanya apa nih Kak? Mereka tuh sama-sama mini pom. Jadi memang kalau mini pom itu banyak jenisnya ya. Kalau ada yang gemuk ini mini pom juga, tapi yang ini mini pickup pom sebenarnya. Jadi kangen. Udah lama gak ketemu? Iya, kangen banget Pak. Aku ketemu terus aku sekarang tuh tiap malam tidurnya sama mereka. Jadi lucunya adalah mereka tuh nurut, udah gitu tidurnya di ranjang gitu. Biasanya waktu pas sebelum aku ada kasus itu, ada musibah itu, biasanya aku kan sibuk tuh syuting, nggak sempat main gitu. Nah kemarin aku habis keluar dari rehab, gila ketemu ini kayak jadi tenang gitu loh. Sebelum memasuki kediamannya Selasa lalu, tepat di hari kebebasannya, untuk mengusir hal-hal buruk yang menempel di tubuhnya, Roy menyempatkan diri melakoni ritual buang sial ke sebuah tempat ibadah. Kepercayaan kan ya masing-masing ya, maksudnya keyakinan juga masing-masing gitu. Ya kayak misalnya kayak ritual khusus ya itu sih kepercayaan keyakinan masing-masing. Yang penting kita ngehargain aja gitu. Ya. Ritual buang sial itu memang ditujukan untuk aku ibaratnya aku lahir kembali, the new Roy Kiyoshi. Ya aku tadi sempat cerita kan, sendal kan soalnya sama sepatu kan kita melangkah terus dengan sendal dan sepatu. Jadi ibaratnya itu sebuah ritual lah, syarat aja. Tapi kalau menentukan aku beruntung atau tidaknya bukan dari sendal yang dibuang, sebenarnya dari karma baik yang aku kumpulin, perbuatan baik gitu. Itu yang sebenarnya mengubah nasib aku. Aku potong rambut terus rambutnya aku buang ke sungai. Gitu. Aku mengisyaratkan bahwa apa yang terjadi di dalam hidup aku buang kembali ke alam semesta, dan alam semesta mendukung aku untuk lahir kembali menjadi orang yang baru. Di rumah itu pula saat pertama kali memasuki ruangan, sejak keluar dari RSKO, Roy tak kuasa menahan tangis kala bertemu sang bunda. Sorry aku agak sedih gitu, nggak apa-apa kan. Maksudnya aku terharu gitu bahwa akhirnya aku bisa pulang juga gitu. Maksudnya aku kangen mama, kangen papa gitu, kangen
kangen makanan rumah juga. Yang dikangenin makanan masakan saya lah, kayak jengkol ya, semur jengkol, terus nasi goreng, mie, semualah masakan saya yang dikangen. Karena kan di rumah sakit RSKO ada makanan, tapi beda. Favorit dia di rumah itu makanannya ciri. Sudah enakan karena kan keluarga selalu dekat dengan dia sekarang. Apalagi nanti keluarganya lebih, itu yang dibutuhkan keluarga sebenarnya untuk Roy. 5 bulan di RSKO menjalani treatment kecanduan obat penenang bukanlah waktu yang singkat. Di titik itu pula Roy baru terhentak betapa hidup normal tanpa bayang-bayang zat haram adalah kebahagiaan tak ternilai. Apa ya, bikin aku kayak ini beneran nggak nih gitu. Ya, sejak terciduk polisi di kediamannya di kawasan Jakarta Barat Mei 2020 lalu, Roy yang kedapatan mengonsumsi obat penenang tak bisa mengelak ketika harus digelandang ke Polres Jakarta Barat. Kala itu Roy nyaris frustrasi. Jiwanya tak menentu, apalagi ia sempat diisukan akan menjadi terdakwa atas kasus narkoba yang menjeratnya. Beruntung Roy hanya divonis rehabilitasi hingga tak jadi terpidana kasus narkotika. Lantas benarkah Roy sepenuhnya telah terbebas dari kecanduan zat penenang? Sebenarnya aku kan sakit. Aku ketakutan, aku punya paranoid. Namanya schizophrenia paranoid. Itu ditangani oleh dokter dan Roy selalu ketakutan sendiri ketika lihat COVID dan itu ketakutan. Jadi menurut aku trauma sih ketika membeli obat tanpa resep. Jadi lain kali aku benar-benar harus lebih rutin kontrol gitu. Karena kalau enggak itu kan pasti melanggar hukum lagi. Lewat resep dokter dan konsultasi ke dokter dengan benar ya sebenarnya itu bukan memang karena kecanduan terus menyalahgunakan juga gitu loh. Sebenarnya mungkin memang kebutuhan mentalnya memang dibutuhkan aja gitu untuk bisa tidur gitu. Kedepannya nggak akan terulang lagi gitu. Ya keluhan tetap ada lah, namanya kondisi seperti Roy kan nggak mungkin ada yang namanya sembuh. Pulih ada, tapi kalau sembuh itu tipis ya. Namanya seperti Roy kan paling pulih bisanya. Nanti suatu ketika akan kambuh lagi. Selain ritual buang sial yang menandai awal hidup baru Roy baik di dunia metafisika maupun hiburan, yang mengejutkan, sosok Barbie Kumalasari tiba-tiba tampil sebagai pendamping saat kebebasannya Selasa lalu. Kabarnya mantan istri Siri Galih Ginanjar yang punya julukan Ratu Halu ini akan menjadi martir untuk mendongkrak karir Roy yang sejak 5 bulan lalu redup. Bahkan dalam waktu dekat, Roy dan Kumala akan segera menggarap konten kolaborasi. Lalu benarkah Roy hanya memanfaatkan pamor Kumala yang tengah ngehits dengan segala kontroversi yang membelitnya? Atau Roy dan Kumala punya chemistry? Lantaran belum lama ini, Kumala mengklaim punya kemampuan supranatural seperti Roy. Kembali ke dunia entertainment gitu, dan aku telah melupakan masa lalu aku gitu loh. Sebelum Roy ditahan juga kan waktu itu aku udah sempat mau bikin vlog, memang janjian 1 hari sebelumnya mau bikin konten di rumahnya Roy. Tiba-tiba kan Roy kan ditahan ya kan. Terus pas kemarin makanya ya kita rencananya minggu depan ini mau bikin konten lagi gitu. Pilihan mendapuk Ratu Halu boleh jadi tepat. Tapi jika tak hati-hati, bisa jadi Roy akan kembali terseret ke pusara sensasi. Apalagi Kumalasari disebut-sebut punya andil secara tidak langsung mengantarkan suami sirinya Galih Ginanjar ke balik jeruji besi setelah insiden bintang tamu berujung tuntutan hukum. Ya, jikapun ada drama di konten kolaborasinya dengan Kumala, setidaknya Roy tetap harus mawas diri. Apalagi jika melihat track record Kumala selama ini. Lihat Roy juga
lebih sehat, lebih ganteng sih menurut aku ya, mukanya lebih fresh karena kan tidurnya udah mulai teratur. Dia kan memang sulit banget yang namanya tidur, cuman dia kan nggak pernah mau cerita sama siapa-siapa gitu. Lebih ini sih, lebih apa namanya, lebih harus hati-hati juga ke depannya. Terus udah gitu lebih dewasa lagi ya. Roy boleh bernapas lega sambil memulihkan bayang-bayang kelam masa lalunya. Bisa jadi Roy akan berlumur sensasi lewat letupan kolaborasinya dengan si Ratu Halu Kumalasari. Namun di tempat berbeda, sang Casanova asal Bekasi, Vicky Prasetyo yang belum lama ini dapat menghirup udara segar setelah mendapatkan penangguhan penahanan. Justru wajahnya tampak lebih was-was karena khawatir masuk kembali ke jeruji besi. Lalu upaya apa sajakah yang telah dan akan dilakukan Vicky untuk melawan mantan istrinya Angel Elga? Benarkah Vicky menyiapkan puluhan pengacara? Jika Roy Kiyoshi akan lepas pasca bebas, Vicky Prasetyo yang mendapat penangguhan penahanan masih was-was. Untuk mengusir kecemasannya, Vicky sengaja menggandeng 2 grup pengacara kondang sekaligus. Pertama, dipimpin Ramdan Alamsyah untuk melawan tuduhan pencemaran Angel Elga. Dan yang kedua, kubu Sunan Kalijaga CS yang berperan menjerat Angel Elga dan Vicky Alman atas kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Lantas, mampukah 2 grup pengacara ini melawan kepanikan Vicky akan bayang-bayang penjara? Benarkah Kumalasari dipasang di depan sebagai juru bicara untuk membombardir Angel Elga? Bukti amunisi apa saja yang sudah mereka siapkan untuk menjerat Angel dan Vicky Alman? Inilah sosok para pengacara kondang yang menangani kasus Vicky Prasetyo. Di barisan juru bela atas laporan Angel Elga terkait kasus pencemaran nama baik yang membuat Vicky sempat 2 bulan mencecap dinginnya Rutan Salemba, ada Ramdan Alamsyah CS. Dengan jam terbang dan kepiawaiannya beradu argumen, Ramdan tampil sebagai pembela paling loyal bagi mantan tunangan pedangdut Zaskia Gotik ini. Bahwa SP3 itu dikeluarkan bukan tidak memenuhi unsur, tapi kekurangan alat bukti. Kalau nakut-nakuti enggak lah tentunya, kan hukum tuh tidak bisa ada yang ditakut-takuti seperti itu. Berkat Ramdan CS pula, Vicky akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah usulan penangguhan penahanannya dikabulkan majelis hakim. Vicky dapat kembali bebas berselancar di dunia hiburan yang tengah ditekuninya. Tapi sayang, meski terkesan lepas kejar tangan sambil meraup pundi-pundi uang, setiap kali tatap muka dengan awak media, tampak jelas gurat cemas di wajahnya. Ia selalu tergesa-gesa, tersirat ada rasa was-was yang nyaris selalu menghantuinya, lantaran khawatir kembali masuk bui. Perasaan itu secara batin bahkan dirasakan ibundanya Emma Fauzia. Tapi lu takut ada bisa masuk bui lagi nggak sih, Ki? Kan masih penangguhan nih. Gimana, Ki? Buka, Ki. Ki, ada rasa khawatir masuk lagi nggak sih, Ki? Ya, masih proses kan persidangan. Belum sempet cerita karena pulangnya udah malam banget. Belum sempet cerita, pulangnya udah jam berapa ya? Udah malam banget, jam 2-an deh kalau nggak salah. Pagi-pagi mereka udah pergi lagi. Alhamdulillah senang gitu, karena yang pertama Mas Vicky punya tanggung jawab besar ya dengan keluarganya gitu, apalagi dengan anak-anaknya yang masih kecil. Terus dengan begitu banyak pekerjaan yang sudah menumpuk dari beberapa bulan yang lalu, bahkan dari awal tahun. Ngelihatnya kayak yang, oh my God gitu, kayak yang ya mungkin ini bilang gitu, tangan Tuhan sudah berkehendak gitu kan. Apapun itu yang diusahain sama Mas Vicky, ya Iva rasa memang sudah menjadi perhitungan matang gitu loh. Tidak ada alasan untuk menahan dengan ancaman pasal 311 KUHP.
Yang ketiga saya baca, Vicky juga diancam dengan pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu perbuatan tidak menyenangkan. Nah, perbuatan tidak menyenangkan walaupun ancaman hukumannya tidak 5 tahun, dulu oleh KUHP ya, dimasukkan ke dalam perbuatan yang bisa ditahan kalau diproses. Nah, tapi tahun 2015 oleh Mahkamah Konstitusi itu sudah dibatalkan sebenarnya. Ya, kalimat memaksa orang ya itu dihapus, kemudian keterangan dalam KUHP bahwa itu bisa menjadi dasar penahanan juga sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi sebenarnya kalau lihat pasal-pasalnya, Vicky itu nggak bisa ditahan. Maka tak heran, saking khawatirnya, Vicky menyiapkan lapis kedua barisan pengacara yang dikomandoi Sunan Kalijaga dan Rasman Arif Nasution. Dua pengacara ini cukup dikenal andal, tak diragukan lagi kiprahnya di dunia juru bela. Saking tak ingin kalah perang dengan kubu Angel Elga, Vicky bahkan menggandeng Barbie Kumalasari sebagai juru bela yang kerap menghadapi awak media. Kepada awak media, Kumala mengaku diminta oleh Vicky bergabung dengan misi menjerat Angel Elga atas dugaan fitnah dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Jadi kalau aku kan memang Bang Rasman, Sunan, Erik Kertanegara sama Bang Nahak kan memang khusus untuk laporan Vicky terhadap Angel Elga gitu tentang kasus pencemaran ITE-nya. Kalau di situ saya nggak tahu jelas. Saya udah lama juga nggak ngomong sama Kumalasari ya. Kalau itu kayaknya lebih kepada tim mereka deh. Nggak pernah semenjak udah ada kata ada perceraian menurut kita ya kita udah selesai sama dia gitu. Dia yang mulai kan. Dia yang mulai semua. Ya nggak bisa, hukum itu tidak bisa didamaikan karena hukum sudah berjalan. Nggak bisa. Kalau hukum itu ya harus patuh dengan hukum. Langkah hukumnya kalau sekarang ini kan kalau untuk aku, Bang Rasman, Sunan kan memang kita masih sekarang ini apa yang Angel Elga bicarakan itu kan harus dibuktikan. Kan untuk kasusnya sendiri saudara Angel Elga kan bilang bahwa Vicky Prasetyo ini menipu ya kan, terus menggunakan uang sekitar nominal 900 juta. Terus bilang lagi banyak kata-kata yang mungkin sebetulnya tidak etis disampaikan dalam media gitu. Nah ini kan siapa yang mendalilkan, dia yang bisa membuktikan. Strategi membelah juru bela menjadi dua grup seolah menjadi taktik jitu Vicky menghadapi serangan kubu Angel Elga. Strategi pertahanan lewat Ramdan telah teruji, sementara strategi serangan balik lewat Rasman Arif Nasution Rabu lalu telah dimulai. Sejumlah bukti telah dilayangkan kepada penyidik Polres Jakarta Utara terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah dan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilakukan Angel Elga. Tapi seperti biasa, Vicky masih tetap irit bicara. Iya, tadi sama Bang Rasman ya nanti ya. Tadi saudara Vicky diperiksa sebanyak 22 pertanyaan. Ya. Saya appreciate kepada penyidik, ternyata penyidiknya sudah langsung ke substansi masalah. Kita sudah buka tadi tentang konten atau YouTube channel Angel Elga. Di YouTube channel Angel Elga itu ada 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Di bagian pertama sampai ke bagian keempat itu kita menemukan setidak-tidaknya, saya ulangi, setidak-tidaknya 5 pernyataan yang dapat dan patut dikategorikan dan diduga merupakan tindakan pencemaran nama baik. Vicky kan nggak ngehan orangnya, keluarga ada yang kenapa sih kalian diem aja gitu, kenapa nggak lapor balik dan seperti apa gitu. Aku sih minta, aku bilang nggak usah Vicky, aku aja gitu yang melaporkan gitu. Kata Vicky nggak usah deh mama nggak usah, udah biarin aku aja anak laki-laki, dia bilang kayak gitu. Aku sih minta
lebih kepada aku gitu, karena kan banyak dia menyentuh keluarga. Bukan hanya terhadap Angel Elga, serangan balik dilakukan kubu Vicky. Sosok Vicky Alman yang selama ini jadi bagian dari juru kunci kasus yang membuat Vicky sempat mencecah pahitnya penjara Salemba, diam-diam juga tengah dibidik barisan pengacara Vicky. Tapi saat kami tanya, kapan langkah pelaporan terhadap Alman akan dilayangkan, semua masih dirahasiakan. Kalau itu kalau mengenai Vicky Alman saya belum tahu, saya belum dengar. Nah, untuk pihak Vicky sendiri, saya kira dia harus satu kooperatif, yang kedua ya kalau memang dia tidak melakukan dia berhak untuk melakukan pembelaan, ya. Pembelaan sesuai dengan koridor hukum gitu ya. Nah, apakah nanti pembelaannya pembelaannya diterima atau tidak itu terserah majelis hakim. Tapi dia bisa begini, pembelaan itu umpamanya kenapa dia melakukan perbuatan itu, ya. Perbuatan yang mencemarkan nama orang. Jadi, kalau dia bisa punya alasan bahwa itu respon sebenarnya dari tindakan orang kepada dirinya, nah, itu bisa juga meringankan gitu. Bisa jadi pembelaan, ya kan? Oke, saya melakukan itu karena sebelumnya saya diperlakukan seperti ini, umpamanya. Ya, tapi ngomongnya harus pakai bukti, karena kalau hukum itu ya bicara bukti. Ya, kalau cuma ngomong doang, ya itu jadi angin, gitu ya kan? Iya, pesannya buat Mas Vicky, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga. Tidak lagi berurusan dengan seperti ini, sudah stop. Sekarang saatnya fokus di kerjaan, ke anak, ke keluarga, karena apapun yang terjadi, anak-anak semakin besar, gitu kan. Mencari sosok mami, mencari sosok mami yang baik, yang salehah buat anak-anak, fokus kerja utamanya. Ini kalau bicara masalah puas atau tidak puas, ini bukan saya sebenarnya kalau untuk mengatakan puas atau puas, Kak. Cuman dia harus menjalani proses hukum yang sudah dia lakukan. Saya cuman berharap saya bisa puas kalau dia dapat hidayah. Dari sejumlah personil pengacara beken dengan reputasi nama dan penanganan kasus yang mentereng, rasanya tak mungkin semua jasa yang diberikan gratis alias cuma-cuma. Lalu berapa uang yang harus disiapkan Vicky guna membayar honor mereka? Benarkah demi memenuhi ambisi pertahanan hukumnya dari serangan kubu Angel Elga, Vicky rela kerja siang malam? Lalu bagaimana kubu Angel menghadapi kubu Vicky yang telah siap dengan segala amunisinya? Benarkah Angel Elga gentar? Atau sebaliknya, semangat perlawanannya semakin berkobar? Tiji tibeh, mati siji, mati kabeh. Pepatah penuh genderang perang, mati satu, mati semua. Seolah tengah ditunjukkan kepada kubu seterunya Angel Elga. Tak terima putranya dijebloskan ke penjara, Emma, Fauzia, dan adik-adik Vicky benar-benar pasang badan. Sementara Vicky sendiri, meski terus dihantui rasa was-was, terpaksa harus berjibaku mengumpulkan pundi-pundi uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga untuk membayar honor 2 grup pengacara yang tak sedikit. Jika melihat barisan pengacara yang berdiri di belakang Vicky, sang Casanova asal Bekasi ini seolah tampil bak seorang konglomerat yang uangnya tak berseri. Tapi demi membayar honor pengacara, kabarnya Vicky justru harus berjibaku melawan waktu, mengumpulkan pundi-pundi uang dengan kerja keras. Kalau dikejar target sih enggak, kalau pastinya cari uang untuk menafkahi anaknya sih udah pasti. Berapa program yang akan dia jalani kayak gitu. Hikmahnya tuh kenikmatan yang tiada tarahnya Allah memberi kepada kita.
tenang aja. Tenang aja, kita kan tidak bersalah, kecuali kita membunuh, kita apa gitu kan, itu kan tuntutannya juga tuntutan apa ya, yang dipaksakan lah kalau menurut saya sih. Celakanya saat Vicky haus pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan honor pengacara, geraknya justru dibatasi pandemi. Tapi meski begitu, Vicky tak sendirian. Sang bunda Emma Fauziah yang baru saja menikahi pria Turki, kabarnya juga telah menyiapkan bekal jika kelak Vicky tak bisa membayar jasa hukum. Lantas berapa dana yang telah disiapkan kubu Vicky untuk membayar pengacaranya? Kalau membayar lawyer-lawyer itu kan juga belum selesai. Setelah selesai nanti baru gitu. Pasti banyak lah, pasti banyak kayak gitu. Bulan kemarin juga kita yang namanya ada pengacara ya, terutama nggak usah yang apa-apa dulu deh, transportnya, makannya gitu aja dulu gitu, baru yang lain-lainnya. Kalau habis berapa sih saya nggak tahu ya, pokoknya punya uang berapa habis saja uang itu. Gitu. Ya di saat Tuhan memberikan kita ujian, yakinlah ada sebuah kemenangan yang udah disiapkan untuk kita gitu, yang seperti kita ketahui atau tidak. Tapi alhamdulillahnya semuanya ya menjadi banyak pekerjaan, malah banyak ada tawaran dari beberapa stasiun untuk kita bikin program dan lain-lain sih. Ya kita pinter-pinter membagi aja, terus mana yang harus dibayarkan. Iya, kayak asuransi yang mahal itu kan sekolah mahal. Sekolah mahal banget. Berapa anak gitu. Asuransi jiwa, SPP ya tadi, sama ya kayak gitulah, listrik, bayar mbak, bayar apa itulah banyak lah, ya 50 lebih sebulan. Di saat Vicky gencar melakukan serangan, kubu Angel Elga terkesan tiarap. Entah karena pandemi atau tengah mempersiapkan bukti baru. Yang jelas dari keterangan pengacaranya Rudy Kabunang, Angel memang sempat kecewa dengan keputusan penangguhan penahanan Vicky. Tapi meski kecewa, Angel tetap akan melakukan langkah hukum untuk menghadapi tudingan yang tengah dilayangkan Vicky. Klien kami kan merasa dirugikan secara hukum, sehingga lewat upaya hukum agar apa yang dirasakan yang menjadi satu kerugian secara hukum dapat dipulihkan nama baiknya, kan begitu. Harusnya bukan lagi bukti apa dibentakan atau bagaimana, enggak. Kan nanti kita buktikan di pengadilan. Kalau dari proses hukum kita udah menjalani, kalau misalnya keluarga ya kita pasti support gitu. Bagi kubu Angel Elga, meski seabrek pengacara disiapkan Vicky, pada akhirnya argumen dan bukti-bukti hukumlah yang akan diterima majelis hakim. Tapi ketika ditanya di mana Angel Elga berada saat ini, sang pengacara hanya menjawab diplomatis. Jadi kalau saudara terdakwa kecewa terhadap saksi ahli, sebenarnya itu sah-sah sajalah. Ya, Angel sendiri sempat sesumbar ingin memenjarakan Vicky dan keluarga, namun belakangan genderang yang ditabuh Angel seakan tak lagi bertaji. Mantan istri Vicky itu cenderung menghindari awak media. Apalagi sejak Vicky Alman sejawatnya juga akan dilaporkan kubu Vicky. Siapa di sini yang berbohong? Siapa di sini korbannya? Kalau sampai Angel Elga bisa mempertontonkan CCTV kepada kita semua, saya tidak menuntut siapapun. Kalau dia bilang saya fitnah segala macam, saya rasa sebelum saya menjadi korbannya, sebelum saya menjadi ada di keluarga mereka, berita mereka satu keluarga sudah ada. Fitnah bukan fitnah kan? Bisa dicek kan? Artinya apa yang saya ungkapkan bisa saya buktikan nanti di penyidikan. Selanjutnya kami akan mempersiapkan 2 orang saksi. Setelah itu saksi ahli baru masuk ke Angel Elga. Semua akan kita info ke media perkembangannya. Tidak apa-apa lah, itu semua hak lah. Hak masyarakat, mau melapor pun pintu kepolisian terbuka. Dan sebenarnya setiap permasalahan hukum yang dirasakan,
jika dilakukan dengan cara-cara penghormatan terhadap aturan hukum, itu yang benar. Soal tanggung jawab moral, soal tanggung jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkan di mata hukum. Memasrahkan semuanya kepada Allah Yang Maha Esa untuk diminta seadil-adilnya menegakkan hukum ini yang pasti. Ya, kita hadapi aja semuanya gitu. Kita keluarga tidak lupa berdoa dan selalu berdoa, minta yang terbaik. Vicky Prasetyo masih harus berjuang sekuat tenaga untuk menafkahi anak-anak dan keluarga di tengah koceknya yang terkuras untuk membiayai barisan pengacara kondang yang disewanya. Sementara pasca Vicky keluar dari bui, Angel Elga memang terkesan menepi. Entah karena takut atau Angel tengah menyiapkan senjata pamungkas untuk kembali menjerat mantan suaminya itu ke dalam jeruji besi. Saya Dia Susari pamit undur diri, saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.